Beredar informasi di media sosial baik itu TikTok maupun di media sosial lainnya berkaitan dengan rata-rata nilai rapot siswa yang keterima di SNBP pada tahun sebelumnya. Rata-rata 85 bisa dapat UB misalnya, atau rata-rata 87 bisa dapat UGM. Daftar nilai itu tentu patut kita pertanyakan bersama karena sepanjang penyelenggaraan SNBP 2023 atau SNMPTN di tahun-tahun sebelumnya, panitia penyelenggara itu sebenarnya tidak pernah mempublikasikan berapa rata-rata nilai rapor dari siswa-siswa yang keterima di SNBP dan SNMPTN pada tahun-tahun sebelumnya. Lantas pertanyaannya, data itu sumbernya dari mana? Karena sumbernya tentu bukan berasal dari instansi resmi, bukan dari PTN, bukan dari panitia, maka teman-teman wajib bisa mencerna data itu, informasi itu dengan lebih hati-hati. Teman-teman perlu tahu bahwa variabel untuk bisa keterima di SNBP tidak semata-mata tinggi-tinggian rata-rata nilai rapot. Rata-rata nilai rapot sekolah A nanti nilai akhirnya bisa lebih kecil dari nilai yang sama yang dikeluarkan di sekolah B. Jadi ada variabel lainnya, variabel yang lebih kompleks, ada rumus yang berbeda-beda antara kampus satu dengan kampus lainnya untuk kemudian mendapatkan nilai akhir dari masing-masing peserta SNBP. Sebagaimana disampaikan dalam websitenya SNPMB 2024, bahwa ada variabel prestasi, ada variabel portofolio bagi jurusan-jurusan yang memang mengharuskan portofolio. Ada juga variabel rekam jejak sekolah, yakni alumninya di mana aja. Sekolahnya sudah diakui di mana saja, universitas mana yang sering menerima alumni dari sekolah ini. Kemudian variabel lintas jurusan, kalau anak IPA boleh nggak ke Sosum, kalau anak IPS boleh nggak ke Saintek. Nah itu ada variabel nilai mati juga ketika kalian salah meletakkan lintas jurusan. Di samping itu PTN juga punya variabel yang kemudian tidak dipublikasi. Tidak tahu kita variabel apa yang barangkali bisa juga dijadikan sebagai bobot penilaian kampus untuk menilai di seleksi SNBP. Oleh karenanya, teman-teman kita harapkan lebih jeli untuk membaca data-data. Walaupun misalnya di postingan di TikTok itu misalnya rata-rata 8 bisa keterima di UB, jangan kemudian kalian merasa pede dengan rata-rata yang lebih tinggi, yakni misalnya 85, kemudian mengambil jurusan yang kalian anggap mudah kalian taklukkan, karena berdasarkan informasi yang beredar itu satu saja bisa keterima, apalagi yang rata-rata 85. Konsepnya tidak sesederhana itu untuk bisa keterima di SNBP. Di samping itu kita juga memberikan sedikit catatan kepada teman-teman untuk hati-hati juga dalam membaca informasi rasionalisasi yang biasanya bisa kalian akses secara online melalui aplikasi bimbel-bimbel tertentu yang itu disediakan secara gratis. Kalian juga jangan serta-merta percaya, oh rata-rata saya sekian, padahal nggak punya alumni di UGM misalnya. Menurut pendapat rasionalisasi di aplikasi tertentu, kalian dianggap punya peluang lolos besar. Ketika tidak pernah punya alumni di UGM, kalian wajib mempertanyakan hasil rasionalisasi itu. Jangan-jangan rasionalisasi itu aplikasinya disetting untuk menjebak teman-teman agar merasa terlalu over percaya diri dalam mengambil jurusan-jurusan yang justru jurusan itu potensinya besar kalian nggak keterimanya daripada keterimanya. Jadi apa yang ingin saya sampaikan di video kali ini adalah teman-teman harus lebih jeli dalam melihat informasi yang bertebaran. Jangan sampai terjerumuskan. Manfaatkan saluran yang ada di sekolah kalian kalau memang
UTBK-nya berfungsi, kesiswaannya berfungsi, bisa kalian ajak komunikasi untuk memberikan referensi jurusan yang kira-kira kompatibel dengan kemampuan kalian, cocok agar kalian keterima di SNPP 2024 nanti.